Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Terima kasih Pak Sa'dun, Mansur, Bang Said, Pak Antoni, dan juga para senior yang lain, dan juga para peserta diskusi yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai dengan tantangannya Bang Said Didu tadi, bahwa banyak ekonom kanebo, banyak ekonom yang kehilangan ilmu menghadapi persoalan COVID-19. Jadi Bang Said, mungkin betul kita seolah-olah diletakkan seolah-olah persoalan yang ada di dalam perekonomian ini semuanya dikambing hitamkan karena COVID-19. Padahal kita tahu persis diskusi publik kita sejak tahun yang lalu pun kita sudah memberikan warning yang banyak sekali bahwa ekonomi kita memang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Jadi dari mulai stagnasi perekonomian selama 3-4 tahun terakhir, dari berbagai macam indikator-indikator ekonomi makro maupun mikro yang memburuk, sampai hal yang sangat teknis sekali, misalnya bagaimana lapangan pekerjaan itu begitu sulitnya dalam beberapa tahun terakhir. Sekali lagi itu terjadi sebelum pandemi COVID-19, termasuk juga yang terjadi dengan sektor-sektor penopang kita, sektor-sektor real, termasuk beberapa sektor yang tadi disebutkan Pak Said dalam beberapa tahun dari yang besar. Sekali lagi itu terjadi sebelum pandemi beberapa tahun. Jadi sebelum pandemi COVID-19, termasuk juga primer maupun juga tax ratio kita bukan semakin membaik, maka semakin memburuk. Yang dulu sudah minimal sudah double digit, walaupun double digitnya masih di kisaran kurang dari 12%, tapi sebelum pandemi 2019 juga sudah di bawah 10%. Nah, begitu juga moneter memang relatif stabil, tapi stabil tinggi. Inflasi sebelumnya stabil tapi stabil tinggi, dan juga suku bunga juga stabil tinggi dan sebagainya. UMKM tidak ada sepanjang Republik ini, nggak ada UMKM naik kelas, dan juga BUMN kita juga tidak dalam kondisi sehat gitu. Artinya ketika COVID-19 ini datang, ini bukan penyebab satu-satunya keterpurukan ekonomi kita. Yang pertama. Nah, yang kedua, di sisi lain, tiba-tiba ada satu apresiasi dari lembaga internasional bahwa Indonesia disebutkan termasuk salah satu negara yang penanganan COVID-nya terbaik di dunia setelah Tiongkok. Kenapa? Disebutkan karena kontraksi yang dialami Indonesia jauh lebih kecil daripada kontraksi yang dialami oleh negara-negara lain, bahkan oleh beberapa tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang perlu benar-benar kita bedah. Karena apa? Karena betul secara statistik angka-angka tersebut benar. Tetapi apakah benar itu memiliki kebenaran? Artinya kebenaran itu adalah apakah itu yang akan kita tuju gitu kan? Karena yang kita tuju ini adalah
bagaimana kita mampu ya membuat survival para pelaku ekonomi yang ada di negara kita. Nah, kalau kita lihat itu, pertama ya betul bahwa kontraksi Indonesia relatif lebih baik karena hanya 5,32% di bottomnya. Mudah-mudahan memang benar-benar bottom di triwulan 2 kemarin, dan setelah triwulan 3 ini kita mengalami perbaikan. Tetapi yang juga harus kita lihat bagaimana proses pemulihannya. Jadi kalau negara Singapura misalnya, walaupun kemarin terkontraksinya sekitar 13% di triwulan 2, tetapi di triwulan 3 langsung mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Minimal perbaikan di Singapura itu lebih dari 47,4%. Amerika juga lebih tinggi, 67,8% dibandingkan, ya, artinya posisi triwulan 3 dibandingkan triwulan 2. Indonesia perbaikannya hanya 34%. Nah, kedua itu mungkin bisa masih debatable, sekali lagi masih debatable kalau hanya perbaikan pemulihan ekonomi. Tetapi yang jauh lebih konkret lagi sebenarnya, apakah pemulihan ini nanti on track atau tidak, dan ini beberapa ekonom sering menyebutnya pola pemulihan ini cenderung dengan huruf V atau bukan kurva, sebenarnya huruf V atau huruf W atau bahkan huruf K gitu kan. Nah, artinya kalau huruf V ya alhamdulillah akan terus trennya habis bottom terus naik progresif gitu kan trennya. Tapi kalau huruf W artinya belum tentu nanti ada keberlanjutan yang dengan terus meningkat sampai dengan 2021. Nah, sekarang apakah itu tidak bisa kita simulasikan atau tidak bisa kita petakan lebih konkret lagi? Nah, untuk ekonomi Indonesia mestinya ini sangat-sangat sederhana dan sangat mudah untuk dipetakan. Karena apa? Ekonomi Indonesia sebenarnya kan relatif tertutup. Artinya mostly sumber pertumbuhan ekonomi itu ada di dalam negeri. Jadi kalau kita lihat komposisi terakhir, konsumsi rumah tangga itu tidak 56 lagi, tapi sudah lebih dari 58%. Demikian juga investasi masih sekitar 32%. Artinya apa? Artinya ketika kita ditanya bagaimana kaleidoskop ataupun proyeksi 2021, sebenarnya kan kalau kita lihat tinggal dua komponen itu, karena dalam jangka yang sangat pendek tidak mungkin ada satu perubahan yang bim salah bim gitu. Apalagi Bandung Bondowoso gitu kan. Makanya dari kemarin kenapa pemerintah misalnya tiba-tiba 2021 langsung mencatatkan target 5,4 sampai 5%. Bank Indonesia juga demikian, beberapa lembaga juga ikut-ikutan seperti itu. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Saididu, ini ilmunya dari mana gitu. Karena kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia benar-benar jelas tadi, 2H, konsumsi rumah tangga dan investasi. Nah, sementara konsumsi rumah tangga itu fungsinya jelas. Konsumsi rumah tangga itu bukan ditentukan oleh besaran anggaran bansos atau bantuan sosial gitu. Yang jelas konsumsi rumah tangga itu fungsi dari pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat itu fungsi dari lapangan kerja. Lapangan kerja fungsi dari investasi. Nah, sehingga kalau sampai dengan November saja penjualan retail masih negatif, terus juga sektor-sektor utama penopang ekonomi juga masih tumbuh negatif, gitu kan? Nah, bagaimana mungkin tiba-tiba di triwulan 4 bisa tumbuh positif? Ini nggak mungkin, nggak ketemu gitu, ilmu ekonominya nggak akan ketemu. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat dampak dari COVID-19 ini, tentu tidak hanya melihat bagaimana penambahan dari pengangguran terbuka. Karena apa? Karena untuk bisa memulihkan daya beli yang berkontribusi terhadap pengeluaran rumah tangga tadi adalah seberapa pendapatan masyarakat ini masih bisa menopang kebutuhan konsumsi rumah tangganya. Nah, sementara kalau kita lihat, memang
dampak terhadap pengangguran ini dari yang tadinya di Agustus itu 7,1 juta menjadi 9,7, itu kan berarti 2,6 juta tambahannya atau 2,7 juta tambahannya. Tapi sekali lagi itu kan yang benar-benar terdampak orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, dan itu pun sepanjang pasca reformasi itu tambahan terbesar. Pertama itu. Nah, kedua, orang yang mempunyai pekerjaan tapi mampu memenuhi kebutuhan itu yang pekerjaannya adalah pekerja penuh. Pekerja penuh itu minimal dia bekerja dalam 1 minggu itu lebih dari 35 jam. Nah, ternyata kemarin perhitungan BPS, tingkat setengah pengangguran atau orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan mereka masih mencari pekerjaan itu masih 10,19%, kira-kira masih sekitar 13-14 juta. Jadi bukan 7 juta yang pengangguran terbuka tadi. Jadi ada pengangguran terbuka 7 juta, ada yang setengah pengangguran sekitar 14 juta, dan ada lagi yang pekerja paruh waktu. Cuman bedanya dengan yang setengah penganggur, paruh waktu ini memang tidak mencari pekerjaan baru, tapi mereka bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Minimal jumlah waktu bekerja ini nanti berkorelasi dengan pendapatannya, karena ini mengalami penambahan semua. Jadi baik pengangguran terbuka, pengangguran setengah penganggur maupun pekerja paruh waktu, semuanya mengalami mengalami peningkatan jumlah, dan ditambah lagi untuk yang terdepak ke sektor informal. Jadi yang tadinya 58% sekarang hampir 70% berada di sektor informal. Dan rilis BPS sebelumnya juga, orang-orang yang berada di sektor informal itu 66% itu rentan miskin. Nah, sehingga kalau kita akumulasikan data-data ini, betapa besarnya dampak COVID ini terhadap struktur pekerjaan dan struktur pendapatan masyarakat. Nah, sehingga ini memerlukan benar-benar satu terobosan yang artinya terobosan kebijakan yang benar-benar mampu meng-create lapangan kerja secara konkret. Nah, sehingga apakah pertanyaannya dengan digulirkannya atau dikeluarkannya Undang-Undang Omnibus Law itu akan serta-merta menciptakan lapangan kerja, gitu kan? Bagaimanapun yang namanya regulasi itu pasti semua setuju bahwa itu nggak bisa instan. Seandainya pun regulasi itu pun tepat, seandainya pun regulasi itu benar-benar menjawab persoalan, pasti setidaknya dia mempunyai time lag, karena minimal sekali mereka regulasi itu butuh yang namanya aturan turunan. Ada sekitar lebih dari 60 PP ataupun juga permen yang harus ditelurkan terlebih dahulu. Sementara orang nggak mungkin menunggu terlalu lama untuk bisa survive lagi mendapatkan pekerjaan untuk bertahan hidup. Nah, sehingga kalau tiba-tiba, artinya saya hanya ingin membandingkan bahwa semua negara mengalami hal ini tentu, gitu kan. Cuman tiba-tiba kalau dari yang tadi di triwulan 3 kita masih minus lebih dari 3%, terus tiba-tiba gitu kan, dalam waktu 3 bulan di 2021, triwulan 1-nya sudah diprediksikan positif, dan sampai dengan akhir tahun 2021 itu sudah positif 4%. Nah, ini yang menurut saya tadi, jadi gimana cara menghitungnya gitu. Jadi ini yang mungkin harus benar-benar mendapatkan satu nanti tanggapan dari kami, mudah-mudahan ini karena apa? Karena selama ini yang namanya dokumen-dokumen pemerintah, apakah itu APBN ataupun kalau di tahunan berarti RKP dan sebagainya,
ini kan selalu memang hanya sekedar dokumen. Padahal dokumen itu kan akan menjadi guidance, akan menjadi peta jalan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kebijakan-kebijakannya efektif. Nah, sehingga kalau dalam membuat prediksi saja itu tidak realistik, sekedar target-target yang bombastis, bagaimana akan mengguiden bahwa kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan ke depan itu tepat sasaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut saya juga ada satu hal yang benar-benar kita tidak habis pikir adalah ada satu tantangan atau persoalan yang harus segera diselesaikan dalam jangka pendek. Misalnya tadi, bagaimana segera menghentikan penularan dari COVID-19 dan juga memulihkan ekonomi, tetapi energinya dikuras, dihabiskan untuk berpikir jangka menengah panjang. Omnibus Law termasuk itu, rencana strategis nasional termasuk itu, dan juga tidak ada evaluasi terhadap rencana pemindahan ibu kota. Saya yakin tidak ada satu negara pun menghadapi COVID ini yang berpikir jangka menengah panjang. Semua concern untuk bagaimana segera memitigasi COVID, bagaimana memulihkan ekonomi. Karena apa? Karena tidak ada satupun ekonom peraih Nobel pun yang akan tahu kira-kira peta dan keseimbangan ekonomi global pasca COVID ini seperti apa. Sebagaimana dulu kita pernah mengalami revolusi industri, Great Depression, dan sebagainya, semuanya berubah. Nah, sehingga buat apa gitu kan? Sudah berpikir jangka menengah panjang, sementara ya gajah di pelupuk mata nggak nampak gitu. Nah, menurut saya ini yang perlu kita tidak hanya sekedar kritisi, tapi bagaimana para pegang kekuasaan policy dan sebagainya ini benar-benar menyadari bahwa amanat mereka untuk membuat masyarakat ini benar-benar bebas dari ketakutan sebagai cita-cita kemerdekaan, dan juga bagaimana benar melindungi segenap rakyat Indonesia ini mestinya bisa secara konkret dirasakan, artinya tidak hanya sekedar narasi, tapi juga benar-benar logis gitu kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Kira-kira demikian saja Pak saat ini, dan saya yakin masih banyak nanti yang bisa disampaikan oleh para ekonom. Saya mohon maaf sekali kebetulan ada acara berbarengan, jadi nggak bisa gabung sampai dengan diskusi ini selesai. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami